Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, dilepaskan sebagian yang masih dikendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu bagaimana caranya dan di mana. Tetapi ketika sudah sampai waktunya, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen dalam ucapan, sudah pernah bersyahadat, komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa pahalanya salat di awal waktu, maupun di dalam melakoni perang kekhalifahan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam berbagai profesi, mulai dari profesi ibu rumah tangga sampai profesi presiden. Tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran. Inilah yang mengantar Rasulullah jadi hebat, jadi pemimpin hebat, jadi kepala rumah tangga yang hebat. Karena kalau di dalam rumah tangga ada dusta di antara kita, saya yakin bahwa kacau itu rumah tangga. Begitu pula di tingkat pemerintahan, di tingkat institusi. Inilah yang luntur di bangsa kita ini, yang perlu menjadi bahan koreksi bagi diri kita semua. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Salah satu harapan universal manusia adalah ingin selamat di dunia wal akhirah, ingin dimuliakan. Kutaneta cedi mulai, wah ada guruku sana di belakang, Prof Makruf. Saya tanya, mau selamat Prof dunia akhirat? Sampai ke belakang mungkin ada guruku juga di belakang, Prof Mastura. Pasti jawabannya mau selamat. Yang kecil juga anak-anak, pasti jawabannya itu. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah sebenarnya itu yang selamat? Siapakah itu yang dimuliakan? Referensi di dalam Al-Quran mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa yang selamat nanti itu insya Allah orang yang bertakwa. 115 ayat saya juga dengar dari Adi Hidayat, dan saya pelajari juga sebagian. Sudah disampaikan dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kepada orang beriman dengan imannya yang kuat, melaksanakan aktivitas kebaikan untuk selalu meningkatkan ketakwaannya, tempatnya nanti insya Allah surga. Tetapi jangan diri kita yang mengklaim diri kita masuk surga. Mohon maaf, di mimbar ini saya sampaikan, mudah-mudahan saya tidak keliru, bahwa ketika sampai pada ranah surga, serahkan kepada Allah. Disinilah beragama, sebenarnya harus beragama kita sebagai dalam konteks memahami ayat-ayat teks, tetapi kita perlu memahami juga konteks. Kita tidak bergelut pada tataran fikih, tetapi harus naik tingkat pada tataran makna. Karena kapan pada fikih itu mungkin persoalan gerakan saja kita saling menyalahkan lagi. Persoalan bacaan ya, karena memang pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana menuju pada ketakwaan? Ketakwaan itu harus dilandasi dengan iman yang kuat. Iman pun bertingkat-tingkat. Nah, iman yang kuat
harus didasari dengan pemahaman yang mendalam minimal 3 aspek menurut saya. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang siapa sih diri kita sebenarnya. Untuk apa kita diciptakan? Diri baik dalam dimensi fisik maupun dimensi spiritual. Yang kedua adalah pemahaman yang mendalam siapa di luar diri kita. Di luar diri kita itu ya, itu makhluk ya. Ada makhluk sosial, ada air, ada tanaman, ada udara. Yang ketiga adalah pemahaman yang mendalam tentang siapa sih sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Tetapi pemahaman yang mendalam dari 2 tadi, ayat-ayat kauniyah, insya Allah kita akan tahu diri dan kita akan tahu paham akan diri kita nanti dan paham akan Tuhan kita. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang paham? Apa yang paham di dalam diri kita? Tadi Pak Hakim apa numpuk Pak Imam? Ini sekarang yang berpengetahuan itu membuktikan bahwa yang paham sebenarnya adalah kalbum. Ini yang harus kita menggeser nanti cara pendekatan kita dalam proses pembelajaran. Sekarang sudah ditemukan bahwa di kalbu atau jantung itu ditemukan ada kurang lebih 20.000 sambungan-sambungan neuron yang sama dengan yang ada di sini, yang miliaran di sini. Saya bilang ini betul. Karena Al-Quran memang sudah mengatakan yang paham adalah kalbumu. Yang tadi itu luar biasa ancamannya itu. Kita punya kalbu tetapi tidak memahami ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Kita punya pelihatan tapi tidak digunakan untuk bagaimana mempelajari ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Kita punya pendengaran, nah itu luar biasa. Ulaika kal an'am, bisa sama dengan binatang, balhum adallun. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah referensi untuk memahami secara mendalam dari 3 aspek tadi, mohon maaf, referensi utamanya adalah Al-Quran. Referensi utamanya adalah Al-Quran. Kenapa? Puncak ketauhidan adalah itulah inti dari beragama dan bermuamalah. Jadi ilmu itu sebenarnya, apakah ilmu yang berasal dari ayat-ayat kauniyah yang berkembang menjadi ekonomi, menjadi pertanian, menjadi peternakan, itu adalah jalan untuk bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengenal Allah, dan bagaimana kita mendekat kepada Allah. Referensi berikutnya ya hadis-hadis yang sudah dibukukan, dan referensi yang lain adalah referensi yang tertulis yang berasal dari ayat-ayat kauniyah. Jadi ilmu hukum itu adalah referensi untuk lebih mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan ketika ilmu hukum itu diterapkan nanti, Allah sudah memberikan gambaran penegak hukum yang adil dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsitin. Orang yang bertakwa selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, untuk bagaimana tadi menggunakan referensi, ya disitulah ada pendidikan, ada dakwah, ada lembaga pendidikan. Nah, disinilah mungkin masalahnya. Secara normatif tujuan pendidikan, tujuan pertama adalah mengantar sumber daya manusia untuk bertakwa kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, gejala-gejala yang kita saksikan di akhir-akhir ini. Yang korupsi juga orang haji, orang rajin salat, disumpah dengan syarat administrasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan baru mendaftar jadi pejabat. Berarti ada sesuatu yang keliru di dalam kita menata pendidikan. Mohon maaf,
Mari kita melirik sekian abad yang lalu. Abad ke-14, ilmuwan dari timur, dari Arab sana, memegang kendali. Zamannya Ibnu Sina yang dipakai nama masjid, rumah sakit Umi. Saya kira tidak sekedar diberikan nama, tetapi ada harapan di balik nama itu. Saya baca buku, maaf karena banyak di sini teman-teman, baca buku 147 ilmuwan hebat masa lalu. Di situ tadi Al-Biruni, di situ Ibnu Sina. Dia tidak terdikotomi. Ibnu Sina itu ahli fikih, hafal Al-Quran, kemudian jadilah ahli kedokteran. Setelah itu ilmu itu dibaratkan. Disinilah sudah mulai terjadi dikotomi. Yang pertama ditanamkan dalam pikiran kita bahwa ilmu itu bebas nilai. Bahayanya kalau ilmu bebas nilai. Nah, inilah perjuangan kita yang saya bahasakan sekarang, spiritualisasi ilmu. Apa makna spiritualisasi ilmu? Bahwa ilmu yang berkembang dari kajian-kajian ayat kauniyah, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu teknik, haruslah naik tingkat untuk dilengkapi dengan referensi-referensi apa kata Tuhan di dalam Al-Quran. Karena nilai-nilai universal itu sebenarnya adalah asal. Nilai spiritual itu adalah nilai-nilai universal yang tidak ada yang tidak senang dengan nilai itu. Kejujuran misalnya, akhlak mulia, itu nilai universal. Ini yang terpisahkan oleh Barat. Dianggap aneh kalau ada orang hukum berdiri di sini, mungkin orang pertanian berdiri di mimbar. Padahal mestinya begitu. Apapun ilmu kita adalah perjalanan spiritual untuk mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Apapun bidang ilmu kita, kalau ilmu itu benar, makanya yang pertama kita harus lakukan sekarang adalah melakukan rekonstruksi filsafat ilmu yang mendasari pemikiran kita. Apanya yang direkonstruksi? Mulai dari hakikinya ilmu, ontologinya. Minimal saya bilang sudut pandangnya itu. Bahwa sudut pandang ilmu pengetahuan, apapun ilmu itu, objek formanya adalah jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Ini masih ada sebagian teman-teman yang sangat pesimis. Tidak bisa, Prof. Apalagi katanya kalau masuk kepada aspek epistemologinya. Saya bilang mohon maaf, kebenaran, definisi kebenaran itu kan hanya kesepakatan. Karena kalau kita bergelut kalah panah rasional empiris saja untuk kita sepakati sebagai suatu kebenaran, itulah yang terjadi. Padahal mendekat kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan objektivitas. Saya katakan kriteria objektif yang tertinggi ketika dia hampir berimpit dengan subjektivitas. Jadi boleh jadi nanti bahwa yang mendasari argumentasi hipotesis untuk kita buktikan, dan sudah banyak sekarang terbukti, itu bisa berasal dari ilham, bisa berasal dari mimpi dalam tanda petik, bisa berasal dari hikmah ilmu pengetahuan. Sekarang kan sudah banyak faktanya, Pak. Ini banyak terjadi di kedokteran ini. Sudah diklaim tinggal 2 bulan umurnya karena ada kanker stadium 4. Terkadang duluan meninggal yang mengklaim tinggal 2 bulan. Dengan mengamalkan sikir-sikir tertentu, dengan mengamalkan bacaan-bacaan tertentu, dengan banyak mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tiba-tiba hilang itu penyakit. Berarti ada faktor X ya, yang bisa mendasari suatu fakta. Nah, kalau Barat nggak mau terima, biar kita sampaikan begitu, saya tidak percaya itu. Ya meskipun sudah fakta. Nah, disinilah kembali tadi bahwa kita harus mencoba bagaimana meningkatkan. Saya bahasakan kebenaran-kebenaran ilmiah yang mengantar kita menjadi profesor, doktor, harus naik tingkat menuju pada kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual yang saya maksud tadi itu bisa didasari dengan apa kata Tuhan di dalam ayat
ayat kauliyah dan apa kata Tuhan di ayat-ayat kauniyah. Kita bisa jadi hebat, Pak, kalau konsep itu bisa berjalan, karena spiritualisasi itu bisa juga terwujud melalui kearifan lokal. Ini sudah luntur semua. Saya bilang begini, kalau sekarang ilmu yang berkembang, ilmu modern yang berkembang, kemudian kita masukkan kata Tuhan di balik ilmu itu, kemudian kita masukkan nilai-nilai kearifan lokal, meramu menjadi suatu referensi baru, insya Allah Barat akan berkiprah ke kita. Cuma terkadang memang seakan-akan tidak berani kita. Ketika Barat memunculkan 4.0, wah semua terpola ke sana. Jepang pintar, dia munculkan 5.0 dengan humanitas. Tapi damai ke kehidupan di Jepang dengan humanity. Sehingga saya katakan humanity harus dibungkus dengan spirituality. Ada tulisan saya itu, bangun Indonesia dengan spiritualitas. Bahkan saya katakan, kembalikan kita Indonesia dengan spiritualitas. Masuk akal enggak? Sejarah membuktikan bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang hebat dengan teriakan Allahu Akbar. Dengan keyakinan yang kuat bahwa akan turun bantuan dari Allah ketika kita berjuang dengan niat yang tulus. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, disinilah nanti peran lembaga pendidikan. Secara integrasi mulai dari bawah. Mulai dari SD sampai ke atas. Saya punya tulisan yang ada di YouTube itu, reformasi pendidikan, rebut peradaban dan megatrend 2045. Karena sudah ada konsepnya itu. Indonesia mimpi 2045 dia akan merebut peradaban. Saya bilang hanya mimpi kalau betul dia tidak buat blueprint pendidikan secara total mulai dari bawah, dari SD, bahkan terintegrasi dengan pendidikan non formal. Karena terkadang kita pesimis. Makanya saya bilang harus kita mempersiapkan sekarang usia 0 sampai 25 tahun yang akan datang. Sehingga pembinaan keluarga saya usulkan di bupati, di para bupati itu harus ada lembaga pendidikan non formal yang memberikan pemahaman pengetahuan kepada pranikah, pada orang yang hamil, karena rupanya ya, membentuk anak cerdas itu mulai dari rahim. Itu dan secara ilmiah itu dijelaskan karena pada hakikatnya pada saat terjadi pertemuan sel sperma dan ovum membentuk satu stem cell, itu sudah mendengar, itu sudah merekam. Jadi itu sudah ditemukan juga. Saya berdiri di sini, dia terekam dari 3 tempat. Terekam di memori saya bahwa malam subuh ke berapa saya berdiri di sini, terekam di lingkungan dan terekam di seluruh sel-sel tubuh kita itu. Itu membuktikan nanti ayat al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu, bahwa pada akhirat di akhirat nanti itu semua ini menjadi saksi. Itu betul, Pak. Al-Qur'an itu hak. Mari kita mencoba mengkaji. Saya kira di UMI tidak diragukan lagi. Tetapi memang konsep-konsep integrasi dan konsep-konsep bagaimana membuktikan Quran itu harus, saya biasa katakan begini, kalau hakul yakin dengan Quran, kemudian kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah. Semua ada juga penyampaiannya dalam Al-Quran. Ketika kita pegang Quran sebagai petunjuk hidup, kita akan tenang dan kita akan senang. Kalau Quran sudah mengatakan jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan, cobalah terapkan dalam kehidupan. Tetapi memang tantangannya berat. Ini ayat sudah mengatakan jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. Tetapi Allah memberikan kita motivasi bahwa memang sulit itu. Tetapi yakin, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Kalau pegang pada prinsip untuk berniat untuk menegakkan kebenaran, yakin bahwa kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, lampe-lampe ini kapan? Yang terakhir, ini sudah subuh ke-15. Berarti labe ini seplok, Pak. Mohon maaf untuk memotivasi diri kita untuk memanfaatkan waktu. Tidak ada waktu yang berulang. Hanya kesepakatan itu ada ulang tahun. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadits qudsi. Ketika matahari terbit di sebelah timur,
Matahari itu berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Ada aja memang matahari besok itu, tapi lain nih tanggalnya. Masih ada tahun depan, tapi lain nih tahunnya itu, 2022 nih tahun depan. Masih ada Ramadan. Kemudian tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan tahun depan. Ini motivasi di dalam bagaimana memaknai kehidupan. Motivasi untuk bagaimana meningkatkan ibadah-ibadah kita. Masih ada waktu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan sampai akhir Ramadan. Dan ada salah satu malam yang kita harapkan kita terpilih nanti oleh malaikat yang turun untuk menebarkan hikmah. Karena sebenarnya yang turun itu adalah hikmah dari kitab suci. Karena yang tertulis itu sudah lengkap 114 surah yang turun pada saat Rasulullah. Tetapi yang turun terus setiap tahun yang kita perebutkan adalah hikmah famasena Allah Ta'ala, baik hikmah dari kajian-kajian kita yang terkait dengan ayat kauniyah maupun hikmah yang kita baca dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang mendapatkan itu nanti, yang berhasil mensucikan jiwanya, karena malaikat itu kan perlu suci, dia akan mencari orang yang sempat mensucikan dirinya. Dan insya Allah yang mendapatkan nanti itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Yutil hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nigi ore pamase, itu sebenarnya modal besar untuk bagaimana menata hidupnya menjadi orang yang mulia. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.